Selamat siang, salam sehat selalu ya, adik-adik mahasiswa dan para pendengar yang masih setia dan tetap bisa mengikuti. Kita membedah buku Anatomi Komunikasi Politik. Saat ini kita mempelajari bab 2 ya, terkait dengan teori efek media dalam komunikasi politik. Mari kita lanjutkan ya. Ya. Bahwa kita mempelajari teori efek media dalam komunikasi politik ya, serta pengaruhnya terhadap kehidupan demokrasi. Fokus kita adalah membahas terletak pada bagaimana media membentuk perhatian publik, pemahaman isu politik, dan keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Tujuan pembelajaran ini tentu satu ya, ingin menjelaskan evolusi teori efek media dari model efek kuat hingga model efek terbatas dan kembali ke efek kuat yang dinegosiasikan. Yang kedua, menganalisis asumsi dasar kritik relevansi modern dari teori jarum hipodermik. Yang ketiga, agar kita bisa menjelaskan peran opinion leader, ya, pemuka pendapat gitu, dan proses penyebaran informasi dalam teori aliran 2 tahap. Yang keempat, kita bisa membedakan antara berbagai tingkatan dalam teori penentuan agenda, ya, agenda setting, ya, dan menganalisis interaksi antara agenda media, publik, dan kebijakan. Relevansinya apa ya dengan kehidupan kita? Bahwa materi dalam bab 2 ini memiliki relevansi yang kuat dengan kehidupan nyata karena membantu pembaca ya yang menikmati bab 2 ini agar memahami bagaimana media berperan dalam membentuk realitas politik sehari-hari. Ya. Kemudian kita bisa mendapatkan fenomena seperti penyebaran hoax, framing berita, pengaruh influence politik, serta kecenderungan masyarakat untuk diam ketika merasa pendapatnya tidak sejalan dengan mayoritas dan merupakan contoh nyata dari bekerjanya efek media dalam kehidupan publik. Nah, materi ini kita langsung masuk kepada teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik memandang media massa sebagai kekuatan yang dapat menyuntikkan pesan secara langsung, kuat, dan seragam kepada audiens yang pasif, terutama dalam konteks awal abad ke-20. Ketika radio, film, propaganda politik berkembang pesat, ya, itu kita bisa ilustrasikan seperti kalau kita sakit, kita kan diam ke dokter, bahkan kalau kita kepingin cepat sembuh, minta disuntik. Pada saat posisi tubuh kita pasif, disuntik, maka disitulah ada kekuatan cairan yang menyebar seketika itu langsung, dan tidak ada obat-obat lain yang bisa secepat itu masuk ke jaringan tubuh kita. Itulah kita ilustrasikan seperti teori jarum hipodermik. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa teori jarum hipodermik memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk opini publik. Audiens bersifat pasif, pemungkin, dan terisolisasi ya. Pesan media bertindak sebagai stimulus utama, serta efek media berlangsung secara langsung dan seragam. Namun demikian, teori ini mendapatkan kritik dan tentu ada kelemahannya, yaitu biasa dari proses waktu ke waktu ditemukan teori-teori baru, maka teori yang lama itu mendapatkan kritik ya. Kritik utamanya terhadap teori jarum hipodermik terletak pada pandangannya yang terlalu menyederhanakan audiens dan mengabaikan konteks sosial. Ya, jadi ini
Penelitian ini selanjutnya menunjukkan bahwa audien aktif memilih, menafsirkan, dan mengingat pesan sesuai minat serta keyakinannya, sementara pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan sosial seringkali justru lebih kuat daripada media itu sendiri. Kita lanjutkan menuju bagaimana relevansi dalam konteks kehidupan modern ini, bahwa teori jarum hipodermik masih relevan ya sebagai peringatan dalam konteks digital modern, khususnya pada penyebaran hoax, viral, micro-targeting politik, dan situasi kritis ketika audien lebih rentan menerima pesan secara tidak kritis. Nah, kita masuk dalam teori yang kedua, yaitu teori aliran dua tahap atau two-step flow. Baiklah, teman-teman ya, apa yang dimaksud dengan teori aliran dua tahap ini? Bahwa teori ini menolak anggapan bahwa pengaruh media bekerja langsung kepada semua orang dan menegaskan bahwa informasi mengalir terlebih dahulu dari media kepada pemimpin opini, lalu pemimpin opini kepada masyarakat melalui komunikasi interpersonal. Jadi semacam ada tahapannya ya, melewati satu katalisator ya, apakah itu berupa orang atau perangkat media yang diteruskan. Dan kebanyakan dalam dunia sekarang ini, kebijakan-kebijakan itu akan lebih afdol kalau yang menyampaikan adalah tokoh-tokoh masyarakat atau opinion leader yang dianggap berpengaruh di masyarakat itu. Peran dari opinion leader apa ya? Bahwa opinion leader itu kan penyampai pendapat, pemuka pendapat, atau pemimpin opini ya. Adalah para individu yang secara informal mempengaruhi sikap dan tindakan orang lain karena dianggap lebih tahu. Jadi karena ketokohannya ya, lebih sering terpapar media dan lebih tertarik pada isu-isu tertentu. Jadi intinya orang yang dituakan ya, orang yang dianggap punya pengalaman menjadi pimpinan. Proses penyebaran informasi, bahwa dalam model aliran dua tahap itu penyebaran informasinya dipahami sebagai proses difusi sosial yang dinamis. Jadi bukan transmisi linear. Jadi pemimpin opini secara aktif mencari informasi dari media, lalu menyebarkannya kepada pengikut opini melalui percakapan yang lebih fleksibel, personal, dan terpercaya. Studi kasus ini sangat relevan ya. Ada studi klasik The People Choice menunjukkan bahwa media dalam kampanye pemilu tahun 1940-an ya, di Amerika Serikat jarang langsung mengubah pilihan pemilih, melainkan lebih sering memperkuat keyakinan yang sudah ada. Jadi ini lebih memberikan satu tekanan saja kalau pendapat yang lalu itu disampaikan lagi oleh tokoh-tokoh politik, opinion leader itu, ya itu penting dan itu yang harus kita ikuti. Dan kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori penentuan agenda setting atau agenda setting untuk media ya. Teori penentuan agenda ini menjelaskan bahwa media mungkin tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan oleh publik, tapi sangat efektif menentukan isu apa yang dianggap penting. Ya. Jadi agenda setting ini adalah bagian dari strategi pemilik media ya. Nah, tingkat-tingkat penentuan agenda. Jadi teori penentuan agenda berkembang menjadi 3 tingkatan ya. Yaitu penekanan isu atau objek pada tingkat pertama, kemudian penekanan atribut pada tingkat kedua, dan penekanan hubungan antar unsur pada tingkat ketiga. Ketiga tingkat ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menentukan isu apa yang penting,
tetapi juga aspek mana yang perlu diperhatikan dan bagaimana isu-isu tersebut saling terhubung dalam benak publik, sehingga pengaruh media bekerja secara semakin halus dan kompleks. Hubungan antara agenda media, publik, dan politik, ya, bahwa penentuan agenda bukan proses satu arah, melainkan interaksi yang dinamis antara agenda media, agenda publik, dan agenda politik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan agenda apa? Bahwa kekuatan penentuan agenda dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebutuhan individu akan orientasi, sifat isu, landscape media, dan diskusi interpersonal. Efek media lebih kuat pada orang yang menganggap isu relevan tetapi masih belum pasti, serta pada isu yang tidak dapat dialami langsung, sehingga media menjadi sumber utama informasi. Nah, kemudian kita menuju ke teori berikutnya, itu teori pembingkai atau framing yang sering kita dengar ya, kalau di media-media, di diskusi politik, memframing ya, satu isu tertentu ya. Teori pembingkaian ini menjelaskan bahwa media tidak hanya menyoroti isu tertentu, tetapi juga membentuk cara publik memahami isu itu melalui pilihan kata, gambar, dan penekanan tertentu. Nah, bingkai ini berfungsi sebagai struktur makna yang menonjolkan sebagian aspek realitas dan menyembunyikan aspek lain, sehingga audiens terdorong pada interpretasi, penilaian moral, dan kesimpulan tertentu terhadap suatu peristiwa politik. Jadi kita di framing ya, di framing itu diarahkan, dibingkai sehingga dibicarakan sesuai dengan apa yang kita dapatkan melalui framing itu. Jenis bingkai dalam berita politik ya, meskipun secara teoritis jumlah bingkai bisa tak terbatas, maka ada beberapa hal yang paling fundamental antara bingkai episodik dan bingkai tematik. Pertama, bingkai episodik itu menyajikan isu politik dalam bentuk peristiwa tunggal, studi kasus, individu, atau anekdot personal. Ya. Liputan ini fokus pada siapa, apa, kapan, di mana dari sebuah kejadian spesifik. Contohnya adalah berita tentang seorang individu yang menjadi pengangguran. Itu bagaimana disikapinya. Kemudian yang kedua, bingkai tematik menempatkan isu dalam konteks yang lebih luas, menyajikannya sebagai bagian dari tren jangka panjang atau masalah sosial yang sistemik. Perbedaan ini sangat penting karena keduanya cenderung mendorong atribusi tanggung jawab yang berbeda. Bingkai episodik cenderung mendapatkan atau membuat audiens menyalahkan individu atas masalah mereka, sementara bingkai tematik cenderung membuat audiens melihat adanya tanggung jawab dari pemerintah atau masyarakat. Juga di situ kita bisa mengenal ada bingkai konflik, ada bingkai kepentingan ya. Nah, kita lanjut ke bingkai konsekuensi ekonomi ya, juga ada bingkai moralitas. Penting ya yang diingat adalah bingkai-bingkai ini tidak saling eksklusif. Sebuah berita seringkali mengandung beberapa bingkai sekaligus, namun biasanya ada satu bingkai dominan yang memberikan struktur naratif utama pada cerita tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk melihat bagaimana studi kasus terhadap bingkai politik, teori spiral keindingan ya. Ini adalah bagian dari buku bab 2 ini. Ada konsep-konsep yang terkait dengan konsep ketakutan, pembentukan opini mayoritas ya. Nah, implikasi terhadap wacana publik bisa dibaca juga. Kemudian kita bisa dapatkan refleksi dari bab ini, juga kita bisa baca di
bab 2 buku Anatomi Komunikasi Politik. Demikianlah adik-adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Selamat siang.